Assalamualaikum Bu Fariha. Waalaikumsalam Bu Ima. Fariha, bagaimana kabarnya? Kok dari tadi saya lihat Bu Fariha mondar mandir gitu, seperti bingung gitu Bu. Fariha, ngapa gitu? Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan Bu Ima. Bisa saja sih Bu Ima tadi bilang gitu, memang mempelajari kondisi saya ya. Enggak Bu, cuma tadi saya itu pas lewat itu saya lihat jenengan duduk di ini tadi sendiri gitu ya. Kemudian saya kembali lagi loh, jenengan juga masih sendiri kok. Kayaknya ada sesuatu gitu yang Bu Fariha pikirkan sepertinya. Baiklah kalau gitu bersyukurlah ada teman Bu Ima yang mau bisa saya ajak curhat, saya ajak bicara. Iya Bu, kalau Bu Faria berkenan, saya boleh cerita sama saya. Oke. Kebetulan juga ini, Kosong dah. Bu Ima oh, hari ini jamnya kosong dah. kebetulan jam saya kosong Bu, jadi saya ada waktu ini untuk ngobrol ini sama Bu Farihang ya. Nggih, monggo. Oke lah. Enaknya di mana Bu Ima? Kita ngobrol nyantai gitu. Ayo Bu ke kantin deh Bu, Monggo, di monggo, kantin monggo. Nggih. setelah sekolah udah pulang. Ya monggo Bu. Nggih. Nah Bu Fariha, Nggih. saya lihat jenengan mondar-mandir, kemudian diam sendiri gitu. Saya tuh mau menyapa tadi kok agak sungkan ya. Mungkin ada apa gitu loh saya itu. Cuma ini saya pikir kok tidak biasanya Bu Fariha itu biasanya ceria. Jadi makanya ini saya coba samperin ini Bu. Kira-kira ada apa gitu? Hmm. Bu Ima sangat baik sekali. Ini temanku yang baik sekali. Mengamati saya dan sekarang ingin membantu apa ya, masalah yang ada di benak diri saya, pikiran saya. Monggo Bu Ima, duduk ayo duduk nyantai di sini ayo. Ayo, monggo silakan Bu. Monggo Bu. Jenengan Nggih. bercerita ke saya. Sambil ngemil ya Bu ya. Nggih, monggo, monggo Bu Ima, monggo. Gini loh Gimana Bu Ima, gini loh. Saya itu merenung, ya. Merenung kan gini. Ini sekolah saya itu kan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Nggih, nggih. Tapi saya lihat dari hari ke hari anak yang berkebutuhan khusus di kelas 7B itu anaknya seperti apa ya, terlupakan oleh bapak ibu guru yang lain. Ya, saya itu kasihan sekali. Padahal dia itu memperoleh haknya tentang kebutuhan belajarnya seperti anak yang reguler. Tapi bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu semuanya itu disamaratakan Bu Ima. Hmm, Kasihan saya itu. Bu, kalau inklusi itu berarti anak yang punya kekurangan ya, Bu ya? Kayak berkebutuhan khusus begitu ya, Bu ya? Nggih. Nah, ada Sebet yang kalau itu berkebutuhan khusus tunadaksa katakan ya. iya, iya, iya. Ketunaan fisik tapi IQ-nya masih Mas, dikatakan normal, enggak masalah. Tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang apa ini, slow learner, itu yang perlu pendampingan lebih khusus lagi itu Bu Ima. Nah, yang saya pikirkan di situ. Kasihan kalau Bapak Ibu guru yang mengajar di situ itu tidak tahu tentang kebutuhan anaknya. Jadi semua disamaratakan dengan reguler.
Kasihan betul itu Bu Ima. Slow learner itu berarti anaknya ini ya Bu ya. Ngapunten ya, berarti kalau diajak berpikir gitu tuh agak apa tadi kayak lemot gitu Bu ya. Iya, betul. Slow learner itu keterlambatan belajarnya. Nah, Ada banyak Bu siswa yang ini semacam itu Bu. kurang lebih 5 siswa Bu Ima. Di 5 siswa. kelas iya, di kelas 7 itu ada 3 anak yang slow learner, di kelas 8 itu ada 2 anak. Alhamdulillah yang kelas 8 itu dulu itu saya tangani sendiri Bu Ima. Ya enggak tahu lagi nanti nasibnya di kelas 8 apa ada guru yang bisa membantu, yang peduli. Lah ini yang baru ini kelas 7 saya lihat. Wah, banyak bapak ibu guru yang tidak mau tahu tentang kondisi anak tersebut. Itu yang membuat pemikiran bagi saya, beban bagi saya. Sekolah kita kan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Ayo tunjukkan di mana peran pendidikan inklusi itu. Iya Bu. Nah itu memang sekolah Ibu ini menerima anak-anak yang inklusi ya Bu. Nggih. Ini ya Bu Ima, Hmm. awalnya itu gini, di tahun 2017 itu ada anak yang berkebutuhan khusus tunadaksa. Awalnya itu gitu. Ya. Nah, terus waktu itu kebetulan wali kelasnya saya. Saya Hmm. lihat tentang Ya, IQ-nya. Dia standar. Enggak pandai, ya enggak bodoh, standar. ya bisa lah pokoknya Ya gitu. bisalah, ya samalah, mengikuti. Tapi dia Heeh. mengalami ketunaan fisik, tunadaksa. Akhirnya saya latih dia, karena saya pegang mapel IPA, jadi saya latih supaya anak ini motivasi belajarnya, kepercayaan dirinya itu muncul. Meskipun fisiknya seperti gitu, nah, Mhm. paling enggak dia memiliki nama di situ. Nah, akhirnya saya motivasi, saya ikutkan olimpiade. Alhamdulillah, olimpiade tingkat provinsi untuk IPA. Lah, Hmm. di situ eh, karena ini olimpiade khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, bukan olimpiade untuk anak reguler. Jadi dia dari situ saya ditunjuk oleh kepala sekolah saya untuk menjadi guru pendamping khusus. Hmm. Dari tahun ke tahun, akhirnya ada di tahun 2000 kurang lebih 2000 berapa itu? 2020-an. Mhm. 2020-an saya ada program sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah saya mendaftarkan. Nah, Hmm. otomatis pemerintah menunjuk salah satu guru yang menjadi guru pendamping khusus. Di situ kepala sekolah mandatkan saya. Iya Akhirnya berarti. Ya. iya, akhirnya saya diikutkan pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, itu Bu Ima. Inggih, inggih, inggih. Bagus ini Nah, berarti guru hebat ini. ah, Berarti ya, iya. nggih 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 nggih. Lalu Terima kasih Bu Ima, ya. lalu permasalahan tadi itu permasalahannya karena guru yang lain sepertinya kurang mendukung ya apa Hmm, Anda inginkan begitu ya sepertinya ya teman-teman ya. nggih. Lah, semenjak saya menjadi guru pendamping khusus yang malah yang meresahkan itu gini Bu Ima. Kalau Mhm. dia menemukan anak yang berkebutuhan khusus malah bilang, "Oh itu bagiannya Bu Fariha, oh itu kasihkan aja Bu Fariha." Saya tuh sampai,
Masya Allah. Hmm, Seandainya posisi dia diberi anak yang gitu bagaimana? Kayak gitu Bu Ima. Lah, ya, ya. untuk masalah ini Bu Ima yang saya resahkan lagi ya, sudah tidak peduli kepada anak, kebutuhan anak-anak itu apa, hambatan belajarnya itu apa. Mungkin dia itu sudah enjoy di zona aman mungkin ya. Iya. Mungkin juga kadang guru itu gini Bu ya mikirnya. Kalau sudah ketemu anak yang seperti itu ya, pokoknya Iya. dandang naik kelas, segera naik kelas, habis itu segera lulus, agar urusannya cepat selesai gitu mungkin Bu ya. Guru-guru mungkin berpikirnya begitu mungkin Bu ya. Mungkin itu salah satunya itu, Bu. Kan kasihan Nah, anaknya pada saat pembelajaran di mana kelas. Padahal kita ini sudah mempelajari tentang pembelajaran yang mengacu nah, pada filosofi apa Bapak Ki Hajar Dewantara kan? lalu Pelajarannya. yang Ibu inginkan kepada guru-guru itu apa Bu? Agar Nah, mereka bisa berubah gitu terhadap anak-anak anak yang seperti itu maksud saya. yang saya inginkan ya itu tadi, kita sebagai pendidik ya Bu Ima ya, kita mengacu kepada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidik itu adalah menuntun sesuai dengan kodratnya. Nah, ini kodratnya anak itu berkebutuhan khusus. Lah, ayolah bangkit. Keinginan saya itu gitu. Lah, langkah Hmm, apa yang saya lakukan? Saya melakukan pengimbasan ilmu yang saya terima saat saya ikut pelatihan, ikut workshop, itu Mah. Lah, iya, iya. tapi dia itu enjoy di zona aman tadi loh, tidak mau diribetkan dengan administrasi. Nah, iya, iya. Administrasi yang Bu Maria maksud itu seperti apa, Bu? Misalnya, Bu. Administrasi itu kan kalau kita mengajar anak reguler kan yang disebut dengan contohnya salah satu administrasinya adalah perangkat pembelajaran kan Bu Ima. Iya, Perangkat. Nah, teman-teman itu kan kalau sudah tahu perangkat untuk reguler kan biasanya copy paste itu kan Bu Ima. iya, iya, betul. Nah, lah kalau yang untuk anak reguler itu bukan perangkat ya perangkat tapi namanya PPI, program Hmm, pembelajaran individu. Nah, di situ dimodifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan anak, proses pembelajarannya. hmm, Membuat skenario-skenario itu mungkin hal ini dianggap suatu administrasi yang sangat berat untuk teman-teman itu, Bu Iman. jadi seperti membebani ini ya, pekerjaan guru ya berarti kan Menambah ya, menambah lebih beban. banyak. Nah, kalau saya lihat seperti itu ya, jadi kira-kira Bu Farina ini ada nggak program untuk apa ya harapan atau program yang ini untuk mengajak teman-teman tadi agar mereka mau ayolah kita membimbing anak inklusif bersama-sama gitu. Ada nggak Bu Fariha berpikir program semacam itu Bu? Nah, ada Bu Ima. Awalnya dulu pernah saya itu mengajak, tapi waktu itu saya hanya melakukan sosialisasi biasa saja. Sudah lama akhirnya nggak terlaksanakan ya oleh teman-teman itu mungkin perlu penyegaran lagi ya. Nah, ini mulai lagi saya melakukan program-program lagi yaitu pertama di saya lakukan di komunitas belajar satu mapel saya, itu Mhm. nanti saya buat sebagai pioner. Untuk Iya, iya. mapel IPA iya, satu rumpun saya itu kan terdiri dari 5 orang, 5 guru. Itu nanti saya gembleng menjadi pioner supaya menjadi
Contoh, nanti di lintas mapel lain, itu tujuan saya gitu. Terus ini dalam waktu dekat saya kemungkinan ya mohon doanya ya Bu Ima, saya Bu, saya mengadakan workshop atau pelatihan, saya mendatangkan narasumber Bu Ima. Saya mendatangkan narasumber perihal tentang pendidikan inklusi itu bagaimana, membuat PPI itu bagaimana, bahkan memodifikasi kurikulum. oh, wah ini kok saya tertarik ini Bu. Apa itu Bu ya? Memodifikasi kurikulum itu apa Bu itu Bu? Nah, memodifikasi kurikulum itu selama kita melayani anak reguler, itu kurikulum itu kan ada rumusan, ketentuan, contohnya merumuskan KKM, besarnya KKM. Biasanya kalau reguler kan 75. Yang ngeten nggih Bu Ima. Terus kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan. Nah, ini bagi anak reguler versi A. Nah, untuk memodifikasinya itu ada versi B. Lah, versi B ini untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemungkinan itu tingkatannya katakan itu untuk anak slow learner. Hmm, Kemungkinan sama-sama 75 KKM-nya. Tapi 70 ya. ya, tetapi tujuan pembelajaran kalau anak reguler mencapai 5 tujuan. Oh, Tapi iya, kalau iya. anak yang berkebutuhan khusus cukup 2 tujuan aja. Oh, jadi dibedakan di tujuan Oke. belajar itu Bu ya. Iya, itu namanya memodifikasi kurikulum. Nah, memodifikasi Hmm. kurikulum. Ini Oke, insya Allah dalam waktu dekat ini saya mau mengadakan workshop Bu Ima, saya mendatangkan narasumber. Harapan saya itu tadi membuat PPI, memodifikasi kurikulum, bahkan untuk memotivasi teman. hmm, Memotivasi teman terhadap pembelajaran yang dilakukan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemungkinan pembelajaran itu pembelajaran yang bervariasi. Karena anak reguler ini kan tidak boleh dibedakan. Jadi disatukan dalam satu kelas dengan anak reguler. Jadi ini nanti terjadi pembelajaran yang bervariasi. Bisa jadi dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi. ya betul Bu. Wah, semoga saya senang sekali mendengar cerita Bu Fariha ini ya. Jadi saya Hmm. pernah berpikiran bahwa oh iya ya ini bahwa kalau ada anak inklusi ini kita tidak boleh sisihkan ya, tidak boleh menganggap mereka itu sudahlah pokoknya segera naik, segera selesai urusannya biar tidak mengganggu. Itu justru salah. Saya salut sekali sama Bu Fariha tentang hal itu Bu. Semoga Nggih. ya nanti kalau buat workshop saya diundang deh Bu. Nanti kalau workshop Insya Allah Bu Ima, monggo, insya Allah terbuka lebar untuk Bu Ima, biar tahu keluh kesah saya menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Itu anak hebat Bu Ima, berkebutuhan khusus itu. Dia memiliki haknya untuk belajar seperti anak reguler. iya ya Bu. Oke, Bu, ini sepertinya sudah habis ini waktunya kita masuk ke kelas, nggih. Yo, nggih, Bu Ima. Terima kasih banyak Bu Ima atas waktunya. Jangan bosan-bosan Bu Ima, nggih. Enggak, Bu, saya tinggal dulu, nggih. Oke, monggo Bu Ima. Ya, Nggih, Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam.